Kejora, kamu udah baikan? Lumayan Pak, saya nggak apa-apa kok. Aku nggak mau loh, kalau kamu sakit kamu maksa kerja. Nggak apa-apa Pak, insya Allah saya bisa kerja kok. Kamu pulang aja istirahat ya. Nggak apa-apa Pak, saya mau kerja, saya bosan di rumah. Kamu bisa kerja di rumah kan? Tapi lebih enak kerja di kantor kan Pak langsung, jadi biar data-data bisa saya langsung masukin. Ya sudah, tapi ingat ya, kalau ada apa-apa hubungin aku ya. Iya, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Saya ke ruangan saya dulu Pak. Ya. Oke. Lalu Siva, bagaimana kondisi keuangan perusahaan? Ada beberapa dokumen yang harus Bapak tanda tangani, serta invoice cicilan pinjaman bank. Ya. Lalu gimana kondisi keuangan perusahaan? Sejauh ini, dana yang kita miliki cukup untuk membayar cicilan pinjaman bank yang digunakan untuk proyek yang sedang running. Tetapi jumlahnya sangat pas-pasan, Pak. Jika saja meleset sedikit dari target, perusahaan kita bisa goyah. Kalian yang dari bagian produksi dengar kan? Iya Pak. Tolong, dalam proyek ini semuanya diawasin. Jangan sampai meleset. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya mau zero mistake dalam proyek ini ya. Oke, tolong kalian bekerja sama ya. Oke, silakan kalian kembali kerja. Ini Siva. Tolong janji saya semuanya. Kamu cancel hari ini. Saya mau pergi ke Bandung. Baik, Pak. Permisi, Pak. Kejora, kamu mau makan sama Pak Raka ya? Emangnya kenapa? Secara kan Pak Raka harus tanggung jawab sama kamu. Tanggung jawab apa maksud kalian? Ya jagain kamu lah. Secara kan kamu sering pusing, sering mual-mual, sering sakit. Kalau misalnya kamu sakit, nanti Pak Raka jadi sedih. Kalian jangan ngomong kayak gitu, itu bos kalian, harus kalian hargai dong. Ya ampun Jora, gitu aja marah. Kita kan cuma bercanda. Ya bercanda kalian nggak lucu. Sensi banget sih kamu. Udah kayak ibu-ibu aja. Astagfirullahaladzim. Apa mereka udah tahu kalau aku hamil? Tuh kan, dia mau lagi. Jangan-jangan di perutnya ada apa-apa. Sini deh aku rutin. Gak usah munafik deh. Kamu beneran hamil kan? Kok bisa sih kamu hamil? Padahal kan di statusnya single. Anak di luar nikah ya. Ya jodoh. Gak nyangka ya jadi cewek munafik banget. Hei. Jawab apa? Sejak kapan kalian punya hak untuk ngebully orang lain di sini? Kita nggak ngebully kok Pak. Kita cuma nanya. Bukan hak kalian ya. Sudah bubar. Kembali kerja semuanya. Mau kena SP3? Maaf Pak. Maaf Pak. Maaf. Kejora. Jangan didengar ya. Ikut aku. Semoga Alina dan Aditya selalu bersama-sama dan hidup bahagia. Aku akan lakukan apapun buat Alina. Tapi aku gak rela deh kalau Kejora itu harus jadi solusi kebahagiaannya Alina. Aku harus patahkan ramalannya Nyai Melati. Ma, aku mau ngomong penting sama Mama. Kamu mau ngomong apa sama Mama? Kenapa dulu Mama cepet banget berubah? Dari Mama yang gak setuju aku nikah sama Aditya, terus Mama tiba-tiba aja setuju. Ma, jawab. Iya, Mama setuju. Karena Mama pengen lihat kamu bahagia. Bohong. Pasti ada yang Mama sembunyiin kan dari aku? Enggak. Mama gak sembunyiin apa-apa. Kamu ngomong apa sih, Alina? Karena semenjak aku dibolehin untuk nikah sama Aditya, aku tuh kena musibah terus, Ma. Aku kecelakaan.
Aku koma, aku keguguran. Aku gak bisa punya anak dan sekarang aku berantem terus sama Aditya. Mama yakin ini tuh gak ada hubungannya sama ramalan Nyi Melati. Ma, jawab pertanyaan aku. Apa Mama gak bikin perjanjian sama Nyi Melati biar aku bisa nikah sama Aditya? Jawab, Ma. Enggak sayang, udah. Kamu tenang dulu ya. Ma, tolong Mama tuh jangan bohongin aku, Ma. Aku tuh bukan anak kecil yang bisa terus-terusan dibohongin. Enggak, bukan itu alasannya. Mama setuju karena kamu mau banget menikah dengan Aditya. Dan kamu sempet bilang katanya kamu gak bisa hidup tanpa Aditya. Terus Mama harus gimana kalau kayak gitu? Coba kamu ada di posisi Mama. Mama harus apa coba? Tentu saja Mama terima. Iya kan? Supaya kamu bahagia. Karena buat Mama, kamu yang paling penting, Alina. Maafin aku ya, Ma. Aku udah nuduh macem-macem ke Mama. Makanya udah kamu tenang aja. Kamu mendingan bangun rumah tangga kamu sama Adit ya supaya nggak ribut terus, supaya kamu bersama terus. Kan Adit juga udah janji sama kamu nggak akan ninggalin kamu ya. Udah kamu tenang-tenang aja sama dia ya. Hidup bahagia dan bikin Mama senang juga. Kamu yang paling penting dalam hidup Mama, Alina. Pak, ini saya dibawa sini mau ngapain ya? Biar stres kamu tuh hilang. Kamu tahu nggak? Kalau saya lagi stres, saya lagi suntuk, saya selalu kesini. Anginnya banyak, udaranya segar, pasti bikin tenang. Iya Pak, tapi di sini rambut saya berantakan. Tapi tetap cantik kok. Nggak percaya? Nih, ikuti aku ya. Ayo. Tarik nafas. Hembuskan. Sekarang pejamkan mata kamu. Tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas. Buang lagi. Kenapa perasaanku makin dalam ya ke Kejora? Apalagi lihat dia senyum begini. Siapa laki-laki yang tega nyakitin dia dan melantarkan cewek sebaik kamu, Kejora? Seandainya aku yang lebih dulu ketemu kamu, aku gak akan nyakitin kamu. Aku akan jagain kamu terus. Gimana perasaan kamu? Iya, lega Pak. Kejora? Ya ampun, kamu mimisan lagi? Selamat sore Dok. Selamat sore Ibu Kejora. Iya, gimana hasil lab saya Dok? Hasil lab menunjukkan kalau Ibu mengalami gejala kanker. Terus saya harus gimana Dok? Penyakit itu masih bisa disembuhkan kan? Saya belum bisa pastikan sekarang karena kami harus melakukan pemeriksaan lanjutan. Agar kami tahu kalau kanker yang ada dalam tubuh Ibu itu ganas apa tidak. Terus gimana dengan kandungan saya Dok? Mohon maaf, saya sarankan agar kandungan Ibu dikuret. Enggak Dok, saya nggak mau dikuret Dok. Saya mau mempertahankan kandungan saya. Lagi pula ini kan masih gejala Dok, belum final. Saya mohon Ibu pikirkan dulu dengan tenang. Bicarakan dulu dengan keluarga. Jangan mengambil keputusan karena ini sangat beresiko. Kalau Ibu tetap mempertahankan kandungan Ibu. Saya nggak mau dikuret, saya akan mempertahankan anak ini Dok. Anak ini nggak salah. Anak ini berhak untuk hidup, dokter. Ya udah, kalau gitu terima kasih banyak ya. Ya Allah.
Apa ini hukuman buatku? Karena aku telah berbuat dosa sama Adit. Ya Allah, tolong selamatkan anak ini ya Allah. Anak ini gak bersalah. Hukumlah aku ya Allah. Aku pantas menerima apapun hukumanmu. Tolong selamatkan anak ini. Ya ampun, Alina. Udah makan gak diberesin sih? Habis lagi. Assalamualaikum Bu. Iya. Gini Bu, saya mau minta tolong. Tabung gas di kontrakan ini sudah habis Bu. Boleh diganti nggak? Ya, makasih ya Bu. Kejora harus banyak minum jus supaya kandungannya kuat. Oke. Kok mati sih? Ya, aku rusak. Ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, kok aku kepikiran Kejora ya? Semoga Kejora gak ada apa-apa. Kayaknya tuh Kejora deh. Ya? Mas Agung? Mas, kamu tahu dari mana alamat ini? Kamu nggak perlu tahu. Aku tahu alamat rumahmu dari siapa. Yang penting, aku udah sampai di sini. Di hadapanmu. Banyak hal yang perlu kita bicarakan. Aku kangen sama kamu dan Kejora. Kejora mana ya? Aduh, gawat ini. Kalau Mas Agung ketemu Jora, dia akan tahu kalau Kejora hamil. Aku harus gimana ini? Mas, tolong kamu jangan seperti ini dong. Kalau nanti Mbak Tias tahu kamu di sini, dia bisa marahin aku, Mas. Tolong ngertiin posisi aku dong, Mas. Jadi sebaiknya kamu pulang sekarang sebelum Mbak Tias tahu, ya? Kok gitu? Tega kamu nyuruh aku pulang, sementara aku baru sampai. Mila, kamu itu istriku. Aku nggak merasa aku pernah mentalak kamu. Aku selamanya nggak mau dipisahkan dari kamu dan Kejora. Kalian masih inget gak sih sama si Andin?
Yang zaman waktu kita sekolah, dia populer banget. Oh, gue inget-inget. Itu yang suka sirik sama Alina kan? Populer sih, tapi dia suka sirik sama Alina. Iya nggak, Al? Emangnya dia kenapa? Dia kan divonis gak bisa punya anak. Sampai-sampai suaminya tuh selingkuh loh. Lo kenapa, Al? Jangan bilang lo kasihan deh sama si Andin ini. Enggak, gue baru ingat kalau gue tuh ada janji makan malam sama suami gue. Gue cabut duluan ya. Lin, Alina. Halo Pak, posisi udah di mana? Oh ya udah dekat ya. Ya udah kalau gitu saya udah di lobi ya Pak. Oke. Alina, Lo ngapain di sini? Katanya makan malam sama suami lo. Ini gue lagi nunggu taksi online gue datang. hah? Naik taksi online? Mobil lo kemana? Gue tuh udah gak pakai fasilitas dari bokap gue. Gue udah mutusin untuk ikut sama suami gue dan gue harus adaptasi lah sama kehidupan dia. Lo gila ya, Lin? Kok lo mau sih tinggalin semua kenyamanan lo? Harusnya Adit yang ikut sama lo. Biar kalian tuh bisa hidup enak. Ya tapi Aditya tuh gak mau. Dia mau berjuang dan jadi orang dengan usahanya dia sendiri dan gue harus support dong. Tapi nih ya, Lin, lo tuh harus hati-hati. Karena kalau lo ngikutin Adit, dia bisa gampangin lo. Maksud lo? Maksudnya, kalau lo terus ngikutin apa maunya dia, lo bisa diselingkuhin. Lo bisa dihianatin. Emang lo mau? Ya gak mungkin lah. Gue sama Adit itu kan pacarannya udah lama. Alina, denger ya, nasib ibu biasanya terulang sama anak perempuannya. Kalau itu kejadian lagi sama lo, gimana? Kalian berdua tuh jaga mulut ya. Lo tuh pada sadar gak sih, lo tuh pengaruhin otak gue untuk curiga sama suami gue sendiri. Udah, gue balik.